صل وسلم وبارك عليه Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin di pagi hari pada hari Sabtu ba'da salat subuh. Insyaallah pagi hari ini kita akan kembali membuka apa yang terkandung dalam ilmu kalam Al-Jawahirul Kalamiyah fi idahi aqidatil Islamiyah dalam menjelaskan masalah masalah saya kitab aslinya di awal amiril judul Bainal Mujizat wal Karamah Islam karena Pagayatul Id'an walau idda'a qala al-musannif walau idda'a al-istiqlala bin nafsihi walam yutabi rasulahu lam tazhar ala yadayhi al-karamah walam yakun waliyan lirrahman bal yakunu aduwwan lahu wa waliyan lisyaitan kama yusiru lidzalika qaulu ta'ala khitaban linabiyyina alaihi salatu wassalam fi haqqi aqwamin za'amu annahum yuhibbunallah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin, yang artinya walau idda'al istiqlala, jika makam dirinya itu mengajak sebagai wali, walam yutabi, tiadalah mengikuti Rasul yakni utusan Allah Subhanahu wa taala, lam tazhar al yadaihil karamah, tiadalah akan nampak atas dirinya di kedua tangannya karamah, yaitu kemuliaan. Walam yakun waliyan lirrahman, dan tidak akan ada menjadi seorang wali dari siapa, yaitu dari Allah yang Maha Rahman. Bal yakunu aduwwan lahu wa waliyan li syaitan, bahkan atau akan tetapi akan jadi dia musuh-musuh Allah, menjadi yaitu kekasihnya syaitan. Kama yusiru lidzalika qaulu ta'ala khitaban li nabina alaihi salatu wassalam, sebagaimana mengisyaratkan yang demikian itu berdasarkan firman Allah khitaban li nabina alaihi salatu wassalam, yang diajak bicara kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi haqqi, tentang beberapa hak atau kepada kaum za'amu yang mereka adalah mengira bahwa mereka adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah olehmu ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul atiullaha war rasul, katakan olehmu ya Muhammad, patuhilah Allah dan Rasul. Fa in tawallaw, maka jika engkau berpaling kepada mereka, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Masalah kita kembali perbedaan antara mukjizat dengan karamah, di mana karamah ada yang dimiliki oleh para wali-wali Allah, kekasih-kekasihnya Allah.
sedangkan mukjizat adalah yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Lalu kalau ma'unah yang dimiliki oleh para alim ulama, ini semua istilah predikat yang Allah berikan kepada mereka. Sekilas tadi kita sudah mendengar bahwasanya makom seorang wali du'iyal istiqlal, dia mengaku sebagai wali itu walam yutabi, tapi tidak mengikuti ajaran Rasul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam tazhar ala yadaihil karamah, tidaklah akan tampak di hadapannya adalah karamah. Ada seorang mengaku sebagai wali tapi dia tidak melakukan apa yang dicontohkannya, dianjarkan oleh nabinya, rasulnya, itu adalah bukan seorang wali. Mungkin banyak akhir-akhir ini orang yang mengaku jangankan jadi wali, jadi nabi, jadi Tuhan pun banyak yang mengaku. Namun kebenaran pengakuan mereka sejauh mana? Contoh di antara wali adalah bahwasanya kalau tidak nampak mereka melakukan ajaran rasulnya yang berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bukan seorang wali. Karena kalau wali itu benar-benar dia mengikuti, mematuhi apa yang dicontohkan oleh rasulnya, apa yang diajarkan oleh rasulnya, dia lebih mengutamakan dari yang lain. Ini contohnya wali. Nah, kalau ada seperti ini, dia akan memperoleh karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sering saya ungkapkan, bagaimana para wali-wali yang ada di dunia maupun di Indonesia pada khususnya, apalagi di daerah Tarim terkenal dengan 1000 wali ya. Kemarin waktu haul Nabi Hud alaihi salam, itu kayak apa umat manusia wabil khusus di daerah Timur Tengah mereka kumpul bersama-sama dalam rangka haul Nabi Hud alaihi salam. Di makam Nabi Hud kurang lebih 30 meter panjangnya, karena ini di atas bukit ya di atas bukit. Ini kepalanya terus sampai ke bukit yang lain. Nah, sehingga waktu saya ziarah ke sana, ke Yaman, itu sempat menjarahi beliau, yaitu daerah pegunungan, itu daerah perumahan orang-orang, katakanlah rumah gedung permanen, namun mereka tidak diisi setiap hari, diisinya setahun sekali kalau acara haul Nabi Hud aja. Coba kalau Jakarta ada perumahan begitu aja kira-kira ya, itu diisinya cuma setahun sekali. Itu pun terkadang oleh mereka dikontrakan, karena berbagai macam negara datang untuk acara haul Nabi Hud. Ternyata mereka nggak ada takut kepada virus corona, karena negara yang tidak terkena corona cuma Yaman menurut berita ya. Kenapa? Ya tadi, jangankan 1000 wali yang telah meninggal dunia, saat sekarang pun masih banyak keturunan wali, dan mereka wali yang masih ada di mana? Di Yaman. Nah, sehingga pantas kalau virus corona nggak masuk ke mana? Ke Yaman. Allah jaga ya, Allah pelihara mereka dari berbagai macam virus, terutama musibah yang benar-benar mendunia, sampai-sampai Indonesia khususnya Jakarta saking takutnya dengan virus ke masjid pun ke masjid pun sampai-sampai ada masjid ditutup total, benar-benar nggak boleh orang sholat berjamaah. Padahal Nabi bilang, dalam artinya sabdanya, kalau satu daerah di situ ada masjid tapi tidak mereka sholat berjamaah, itu dikuasai oleh setan. Berarti ini kalau ada satu wilayah masjid nggak dipakai, berarti wujudnya manusia, sifatnya sifat apa? Setan. Nih, kan ironis sekali. Kenapa kok yang ditakuti virus corona, bukannya Allah yang menjadikan virus? Ini kan daya nalar kita sampai di mana sih? Itu kan,
Sementara nanti di akhir tadi pada ayat tersebut Allah jelaskan bagaimana kita harus mematuhi Allah dan Rasul. Sementara sekarang dicampakkan tentang kepatuhan kita pada Allah dan Rasul, malah kita mematuhi aturan selain Allah dan Rasul. Nih kembali kepada kita semua. Yaitulah. Jadi kalau seandainya dunia mereka mengadakan haul-haul para rasul ataupun para nabi, dan istilahnya mereka mengadakan acara haul di kalangan para wali-wali Allah. Itu banyak di Jakarta wali-wali Allah. Kita sempat sama ibu-ibu ya, sama bapak-bapak juga. Itu dalam satu hari 10 wali Allah kita kunjungi. Ya, satu hari persis sampai rumah jam 5:30 waktu itu ya, 5:30. Itu 10 wali ya. Karena target kita berangkat pagi, pulang sebelum maghrib. Ya alhamdulillah ini termasuk. Makanya kalau seandainya kita nggak pernah mengenal wali, bagaimana kita mau jadi wali? Bagaimana kita akan mengamalkan ilmu wali? Sementara kita kenal juga tidak, boro-boro kenal jarah juga. Ya, nih kembali kepada kita semua. Ya, bahwa mereka adalah sangat berperan tentang masalah kewalian dari karamah Allah Subhanahu wa taala, sehingga patut kita sebagai umat Rasulullah untuk menapaktilasi para wali Allah yang ada baik di dunia maupun khususnya yang ada di Indonesia. Ya. Sebab yang namanya karamah kita sudah bahas, orangnya sudah meninggal dunia, tapi berapa banyak orang bisa menghidupi keluarga dengan sebab karamahnya. Ya, kewitang kayak apa sih tiap hari Minggu. Lalu di mana lagi? Luar Batang, Habib kayak apa? Ya, setiap hari. Begitu juga Kalibata tiap hari kayak apa? Apalagi di Bogor, yaitu di Empang, apalagi di Kalimantan, Gurujai. Itu enggak ada satu hari pun mereka yang tidak ada yang ziarah. Sampai saya tanya sama penjaga di Kalimantan, Pak, gimana nih yang ziarah? Ini setiap hari 24 jam non-stop yang ziarah dari berbagai macam daerah. Itu padahal daerah Kalimantan memang daerah agamis istilahnya. Di sana banyak para wali-wali Allah, termasuk ini Gurujai yang punya kewalian luar biasa. Ini gimana kita tahu biografi beliau kalau sementara kita nggak pernah dagang, nggak pernah mengunjungi, ya. Apalagi di Bangkalan, siapa? Mbah Khalil, ya, kayak apa? Itu pun sama. Belum lagi wali Songo, hampir setiap hari tidak sunyi orang para penjara. Tapi wallahu alam nih, setelah virus corona, kira-kira masih ada yang jarah? Masih tetap ya. Mereka enggak menghiraukan coronanya. Kenapa? Yang dia takuti hanya Allah. Ini kembali. Nah, yang kedua, bahwasanya walam yakun waliyalir rahman, yaitu bal yakunu aduwallahu waliyan li syaitan, dan jika tidak terjadi yaitu seorang wali dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia jadi musuh-musuh Allah dan jadi kekasih-kekasih Allah. Percis mirip kayak para wali. Contoh, beberapa hari yang lalu saya disuguhkan sama anak saya lihat di YouTube tentang Sai Baba. Iya kan? Kenal Sai Baba? Kelahiran India. Ya, dia Dajjal dengan rambut keribu yang luar biasa. Memang Rasulullah sudah menganalisa nanti ada seorang Dajjal yang mempunyai mahkota. Rupanya mahkotanya bukan mahkota raja, tapi rambutnya keribu. Ya, nah ini percis kayak model wali karamah. Kenapa? Orang istilahnya kalau diminta sesuatu oleh Allah,
oleh dia orang-orang India kepada Sai Baba, ya Sai Baba, saya minta kalung, saya minta emas, cuman goyang tangan doang jadi kalung, cuman goyang tangan jadi emas. Orang yang lumpuh, yang stroke sama sekali kakinya cuman ditepak-tepak saja, suruh jalan bisa jalan. Kan percis kayak karomah. Di daerah sana di saat musim kering, kerontang tidak ada air, diundang untuk istilahnya meminta kepada Sai Baba mengeluarkan air, cuman menginjak kakinya istilahnya beberapa kali keluar air. Nah, itu kan percis kayak apa? Karomah gitu kan. Para wali juga kan sama. Ya. Nah, cuman kalau Sai Baba bukan ilmu wali, tapi tadi itu siapa? Bal yakunu aduwallahu wa waliya li syaitan, akan tetapi dia adalah termasuk musuhnya Allah, tetapi kekasih-kekasih penolong setan. Ternyata di Indonesia banyak pengikut Sai Baba. Karena mendunia puluhan juta, ya. Nah, ini kayak apa kira-kira? Nah, kalau kita nggak mengenal wali karomahnya, kemudian ada orang yang mengaku sebagai Tuhan yang mampu bisa melakukan sesuatu melebihi 20 derajat daripada otak manusia, kayak apa kehebatannya ini? Nah, itu namanya istidraj. Buat mereka adalah istidraj, tapi kalau para wali Allah bukan istidraj, tapi karena mereka adalah merupakan kekasih Allah, sehingga apapun yang mereka inginkan bisa tercapai. Kenapa? Karena kalau mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Nih, ini contoh. Kalau nggak percaya buka aja YouTube. YouTube apa namanya? Iya, nggak di YouTube adanya. Nah, tinggal klik aja tuh Sai Baba, gitu kan. Nah, ini kembali. Jadi kalau seandainya kita mengenal dua hal perbedaan tersebut, dia juga tukang sihir yang lebih hebat dari tukang sihir Nabi Musa alaihissalam, ini luar biasa. Tapi itu merupakan musuh Allah, tetapi penolong dia adalah setan. Ya. Nah, kalau ada Jakarta model kayak begitu sekarang, kira-kira banyak orang nggak? Hah? Tolong jangan percaya, ya. Jangan kita percaya kepada orang yang bisa mendatangkan sesuatu di luar nalar manusia, ya. Walaupun cuma tangan digoyang keluar kalung, keluar emas segala macam, duit segala macam. Nah, ini secara nalar yang normal kira-kira mungkinkah dia bisa melakukan seperti itu? Karena banyak orang-orang sudah tertipu dengan si Kangjeng. Kanjeng apa tuh? Dimas, yang bisa menggandakan uang. Sampai profesor pun, orang intelektual pun masih tertipu oleh si Kangjeng. Nabi Mas Kanjeng, gitu kan? Masya Allah. Ini tolong jangan mudah terperangkap dengan hal-hal yang bisa menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk yang akhir ini sedang berkembang. Berapa banyak umat Islam masih terpengaruh dengan coronanya sehingga ditakuti begitu hebatnya, tapi kepada Allah, Yang ketiga, kama yusiru lidzalika qauluhu ta'ala khitaban linabiyina alaihi salatu wassalam fi haqqi aqwamin za'amu annahum yuhibbunallah. Sebagaimana diisyaratkan yang demikian itu berdasarkan firman Allah dengan khitabnya yang diajak bicara kepada Nabi alaihi salatu wassalam pihaki tentang beberapa kebenaran, ya, kebenaran istilahnya kepada kaumnya. Nah, kalau Nabi Rasul mengaku sebagai Nabi dan Rasul dibuktikan dengan mukjizatnya, kan gitu. Namun para wali ini itu za'amu annahum yuhibbunallah. Mereka mengira, mengakui bahwasanya mereka adalah merupakan hal-hal yuhibbunallah, yang disenangi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Tapi sejauh mana benar enggak pembuktian mereka mengaku sebagai wali, dikasihi Allah atau tidak, ditolong Allah atau tidak, atau kekasih Allah atau bukan? Ini keterangan dari Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita ingin
tahu orang yang dikasihi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah berdasarkan ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan olehmu ya Muhammad, jika kamu ingin dicintai oleh Allah, jika kamu ingin disukai oleh Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Rasulullah membacakan ayat berikutnya, fattabi'uni, di sini menurut tafsir adalah ikutilah saya, kata Nabi. Ya. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, ikuti saya. Artinya napaktilas Rasulullah, apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah kita ikuti. Janji Allah yuhibbukumullah, sabda Rasulullah dalam ayat ini, niscaya kamu dicintai oleh Allah. Kalau kamu melakukan apa yang Allah perintahkan, ikuti saya, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Nah sekarang bagaimana dicintai oleh Allah? Lawang sholatnya masing-masing. Itu kan? Nah kalau ingin dicintai oleh Allah, ikuti saya. Perintah Rasulullah, siapa orang yang sholat berjamaah itu dapat pahala 27, sementara kita nggak boleh sholat berjamaah. Boleh kumpul, harus ada jarak 1 meter. Itu kan? Nah kalau ada jarak 1 meter, kira-kira egoisnya muncul nggak? Sifat egois, sifat lo gue, itu kan? Apalagi dengan alasan virus ini bisa terjadi dengan sentuhan. Ya kalau umat Islam sebetulnya dari zaman Rasulullah udah diajarkan bahwa untuk mengambil wudhu, kalau kamu punya kolam di depan halaman rumahmu, kamu cuci muka, cuci kaki setiap masuk rumah 5 kali, niscaya akan terhindar dari polusi maupun kotoran. Artinya apa? Wudhu. Itu kan? Dijaga ya Allah. Ya. Nah ini walaupun ikhtiar kita cuci tangan, tapi harganya berapa duit? Baru-baru beli buat cuci tangan, buat mikirin besok makan aja lah. Umpamanya ini kan kembali buat kita semua. Ya, ikuti aku, kata Allah. Ini kata Rasulullah dalam menimpali ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti saya, kata Rasulullah. Ya, suruh apa oleh Nabi? Jabatan tangan. Idza talqal muslimaini bisafahina ghufirallahu ma ayatafarraqa, apabila bertemu orang Islam berjabatan tangan, dosanya diampuni oleh Allah sebelum berpisah. Ikuti saya, kata Nabi. Perintah Nabi bukan? Jabatan tangan. Tapi sekarang pakai ini. Ya Allah, itu fatabiuni, ikuti saya. Ya. Sawu sufufakum baina taswiyata sufuf min tamami shalah, rapatkan barisannya demi sempurnanya salat. Kalau ada jarak kira-kira gimana? Rapat enggak? Itu hadis Rasul. Itu kan? Banyaklah, makanya Allah berfirman, ikuti saya, kata Rasulullah, kamu niscaya dicintai oleh Allah. Nah sekarang bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah sementara perintah Allah, perintah Rasulullah tidak dipatuhi, tidak ditaati, malah takut dengan na'udzubillah min. Yang kedua, wa yaghfir lakum, kalau kita sudah mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, yang diperintahkan Allah, kalau ingin dicintai oleh Allah, bahkan Allah mengampuni dosa kamu kalau kamu sudah mengikuti napaktilas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Allah itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya dosa kamu akan diampuni oleh Allah. Ya. Nah sekarang sejauh mana kita mengenal apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nih pengampunnya Allah tidak terbatas, siapapun yang melakukan dosa sadar dan tobat kepada Allah, niscaya Allah akan ampuni dosa sebanyak apapun, bagaikan busa di laut, bagaikan butir-butir
istilahnya pasir di pantai, sebanyak itu sekalipun tetap Allah akan ampuni kalau seandainya kita kembali mengikuti apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir tadi, Qul atiullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakan olehmu ya Muhammad, patuhi Allah, patuhi Rasul, maka jika mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, berpaling dengan peringatanmu, dengan ajakanmu ya Muhammad, kalau mereka berpaling, ingat, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang yang kafir. Berarti secara kilas dengan ayat kalau mereka berpaling ini dianggap orang apa? Na'udzubillah min dzalik. Coba yuk kita berpikir sejenak. Yuk kita merenung di pagi hari menjelang siang sebelum meninggalkan masjid yang mulia ini. Jangan sampai kita ini tidak pernah mau patuh pada Allah dan Rasulnya, sementara dunia Allah yang jadikan, sementara Allah yang memberikan segala sesuatunya kepada kita. Kenapa kita kok nggak patuh pada Allah? Kenapa kita nggak patuh kepada Rasulullah? Makanya Allah firmankan, fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhullahul adzabal. Ingatkan olehmu ya Muhammad, ingatkan, tapi tugas kamu ngingetin, kata Allah, bukan untuk memaksa. Kalau bahasa Betawi bilang ente ingetin mereka, tapi jangan dipaksa ya. Mereka mau nurut silakan, nggak nurut pun silakan, kan? Kata Allah. Tapi kalau mereka berpaling, Allah fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka Allah akan siksa dengan siksaan yang sangat besar. Nih, kalau berpaling dengan peringatan Allah, ini termasuk virus corona peringatan bukan? Peringatan. Menjadinya bencana alam itu juga peringatan. Tsunami, tentang masalah gempa, tentang masalah angin meletus, longsor, banjir, itu semua udah apa? Udah diperingatkan oleh Allah. Belum lagi nasihat-nasihat dari para ulama, dari guru dan sebagainya sudah diingatkan. Tapi kalau kita nggak peduli dengan peringatan Allah, maka kembali Allah menjanjikan fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Allah akan siksa dengan siksaan yang sangat besar. Berarti ini corona sedang mendunia masih dianggap apa? Kecil, belum besar. Nanti kalau kita berpaling semua pada peringatan Allah, nggak peduli kepada perintah Allah dan Rasulnya, ingat dengan ayat ini, Allah akan lebih hebat lagi menyiksa manusia yang berpaling dengan Allah maupun Rasulnya. Ini na'udzubillah min. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, selesai sudah perbedaan antara mujizat dengan karomah. Nanti ma yajibul lil anbiya'i alaihimussalam, sifat apa wajib bagi para nabi dan rasul. Ini mohon penjelasan tentang mukhaffaf dan musyaddad yang disebut oleh Muallim Maulana Kamal Yusuf. Jamaah kudu yakin beberapa persen bahwa wabah ini akan berakhir tanpa harap, ya, tanpa harus jarak, meninggalkan atau menutup masjid, nah, ini atau jalan umum. Kemarin malam saya ngajar, jalan-jalan ditutup, salah satu komplek. Dalam pikiran saya, ini orang pada tutup kenapa sih? Kita bingung kan, apalagi kita orang yang nggak tahu jalan wilayah situ, keder ditutup karena ada tulisan lockdown atau karantina wilayah. Masya Allah, nggak habis pikir saya. Segitu takutnya dengan corona nggak nyasar kok.
nggak masuk gang-gang nggak, ya nggak nyasar. Coba aja lihat buktikan, ya apalagi dituduh virus corona dari orang miskin, naudzubillah, masya Allah. Nah ini yang namanya mukhafaf, yang namanya musyaddad itu ada dalam kitab Mizanul Kubra atau perbandingan mazhab. Itu antara musyaddad dengan mukhafaf, ada orang yang diringankan, ada orang yang dikeraskan. Seperti contoh terjadinya tentang virus corona. Nah kalau mereka yang benar-benar musyaddad dengan mukhafaf, itu musyaddad yang benar-benar dikeraskan oleh mereka. Apabila mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka hukuman sangat berat buat mereka, lebih daripada orang yang awam. Itu musyaddad. Kalau yang mukhafaf, yang ringan, ya kayak model orang-orang awam umpamanya, yaitu bagi orang awam kan berbeda dengan ulama-ulama. Kalau ulama, kalau istilah guru saya tuh Bagus Mansur, habaib dengan ajam biasa. Kalau habaib meninggalkan sesuatu satu, maka dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kalau orang biasa cuman satu, itu kan bedanya begitu. Begitu juga mukhafaf dengan apa? Dengan musyaddad. Apalagi as-saghir dengan kabair. Itu dalam Mizanul Kubra dibahas tentang perbedaan-perbedaan yang mukhafaf dengan yang musyaddad. Ya kita termasuk yang musyaddad atau mukhafaf? Mukhafaf atau musyaddad? Nah yang kedua, bahwa tadi dikatakan ini jamaah kudu yakin, ya beberapa persen bahwa istilahnya wabah ini akan berakhir tanpa harus menggalakkan atau menutup masjid. Ada apa sih semua ini? Kaum umat Islam suruh ninggalin masjid. Ini wakaf orang gimana dapat pahala kalau ditinggalin selama sebulan aja, kira-kira gimana? Wakaf bisa ada nilai pahala kalau dipakai. Kalau ditutup, ada tutup. Bukan juri yang isi. Pernah saya berkunjung di salah satu daerah sana. Itu ternyata di depan masjid anjing-anjing di situ. Bukan diisi orang, malah anjing yang ngisi. Astagfirullahaladzim. Itu kemarin dulu itu tuh lambat-lambut. Nanti untungnya Jakarta nggak ada yang miara anjing. Kalau miara anjing tuh anjing kucing bisa masuk semua. Apalagi debu-debu. Masalah. Apa dengan cara ini corona bisa hilang? Gak bisa jamin. Makmurkan masjid, ibadah di masjid, insya Allah Allah maha mendengar kok, gitu kan? Allah maha mengetahui, Allah maha membalas. Saya yakin ribuan majlis salim yang ditutup, nah sementara nggak ada yang minta kepada Allah. Bagaimana Allah mau mengabulkan sementara apa kata Allah? Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Maka siapa yang menyebut nama saya akan kusebut namanya. Siapa yang bersyukur kepada saya, kata Allah, fashkuruli, bersyukurlah kepada saya, jangan kamu ingkar. Ini kagak, boro-boro mau bersyukur malah yang ada diingkari. Masya Allah. Nih na'udzubillah min dalik. Makanya kita sebagai umat Rasulullah, alhamdulillah Sa'ban masih kuat menunjukkan jati diri seorang muslim yang mukmin, yang benar-benar Allah firmankan ciri-ciri orang memakmurkan masjid adalah diantara yang tidak ada yang dia takuti kecuali itu kan, ya. Kemarin kebetulan saya harus tugas di daerah Cempakawangi. Telepon pengurus, ketua belum mengizinkan Pak Ustadz, maaf Pak Kiai, pengajian termasuk Pak Kiai ditutup, semua ditutup. Saya Jumat di sini di Masjid Al-Hijrah, tadinya mau ke Amir kan, komplek asrama polisi. Ya berhubung saya dekat rumah saya, saya Jumat di situ. Ya khotibnya nggak datang, akhirnya kata pengurus merebut, Ustadz khotibnya, ya udah apa boleh buat, saya bilang. Ya udah sementara udah pesan sama Ustadz lain, saya datang, lalu si merebut bilang, kata Ustadz, kebetulan kalau Ustaz ini kenapa saya bingung mau khutbah apaan ini, gitu kan? Untung ada Ustaz datang. Ya udah saya khutbah.
Hanya kata Ustadz tadi, ya rezeki nggak bisa ditukar sih ya. Bagaimanapun Ustadz nggak di sana tapi ngisi di sini, ngatur siapa? Ngatur siapa? Lawang sabah motor mau kemana? Mau Jumat ke sini. Ternyata di situ masjid saya dekat rumah saya, ternyata khotibnya nggak datang. Akhirnya suruh jadi khotbah. Ini kembali. Biasanya mengingatkan saja kepada umat Rasulullah SAW yang benar-benar komitmen dengan keislamannya. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Kalau ingin dapat petunjuk dari Allah, ingat ciri-ciri orang memakmurkan masjid ada 5. Pertama, orang beriman pada Allah. Ini ciri-cirinya nih. Kalau orang datang ke masjid berarti beriman pada Allah. Yang kedua, orang yang percaya pada hari akhir. Kebalikannya, kalau orang nggak ke masjid berarti nggak percaya dengan hari akhir. Wa aqama shalah, orang yang mendirikan salat. Wa ataz zakah, orang menunaikan zakat. Yang kelima, walam yakhsha illallah, tidak ada yang dia takuti kecuali tuh ciri-cirinya. Kalau ingin tahu yang memakmurkan masjid, berarti kalau nggak memakmurkan masjid, lima-limanya ada nggak? Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Harapan mereka adalah tiada lain kepada Allah, mereka yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kembali, jadi di sini kudu yakin bahwasanya kita sebagai umat Rasulullah kalau ingin menghindari corona bukan meninggalkan masjid tapi makmurkan masjid. Kalau percaya dengan ayat, kalau nggak percaya up to you deh, terserah ya. Nanti saya udah ngingetin ini berdasarkan majelis talimi, jangan jauhi masjid, jangan jauh dari Allah, insya Allah ya. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, jawaban singkat dari Al-Fakir. Sekali lagi terima kasih. Mari kita sama-sama tutup. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat walafiat, Allah hindarkan dari virus corona yang berkelanjutan, sehingga Allah cepat-cepat untuk menghilangkan virus corona yang ada di Indonesia. Yang sudah terkena mudah-mudahan cepat disembuhkannya, yang tidak terkena mudah-mudahan Allah enggak mengenakan terhadap mereka. Bi barakati al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari kita tutup zikir, falyatafadhal mashkura.